Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, teman-teman, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dan juga maghfirahnya di bulan suci Ramadan. Mari kita memulai dengan terlebih dahulu bertawasul. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini di dalam kitab Maqasidur Riayah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ala hadiniyah wa kullinatin sholihah wa ila hadin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyati wa ahlil bait mutahharin wa ila khulafar rasyidin khususan Bapak Naksabandi wa khususan abaina wa ummah wa khususan muassis Nahdlatul Ulama ya Hasyim ya Wahab ya Bisri wa khususan mu'allif hadzal kitab Maqasidur Riayah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin yang saya hormati, kita meneruskan kitab Maqasidur Riayah. Babnya ini adalah bab tentang faslun fi bayani taisyiri taqwa syaqqati watas hiliha alan nafs. Jadi setelah kita bicara tentang untuk ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahli dzikir itu berat, maka di bab berikutnya, di bab 10, kita diberi resep oleh Syekh Izzuddin bagaimana takwa itu taisyir, bagaimana takwa itu mudah. Salah satunya kemarin sore kita bahas tentang resep yang namanya roja wal khauf. Roja dan wal khauf itu adalah instrumen berdasarkan dua hal. Ya roja, karena roja harapan agar kita berjumpa pada Allah yang di dalam konteks ilmu tasawuf disebut dengan wusul ilallah, tajalli antara kita dengan Allah. Nah, sisi yang lain, orang juga bisa bertakwa ahlul ibadah kalau khauf, takut terhadap sesuatu yang akan terjadi nanti di yaumil akhir. Nah, tapi ini di dalam konteks ilmu syariat. Di dalam ilmu tasawuf, orang beramal itu intinya adalah mahabbatullah. Ada khauf, ada roja, itu nomor 2. Yang penting kita mengamalkannya itu karena mahabbah kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa mahbuba illallah. Jadi tidak ada satupun yang paling dicintai ini adalah Allah. Seperti halnya Rabi'atul Adawiyah, malah doanya, syairnya itu menyebutkan, ya Allah, kalau saya mencintai kau karena takut surgamu, kalau takut nerakamu, datanglah nerakamu itu kepada saya. Kalau saya beribadah ini hanya karena surgamu, maka jauhkanlah surga itu. Nah, ini adalah Rabi'atul Adawiyah yang dalam ilmunya
ini adalah ilmu mahabbah. Kalau Yazid Bustami ilmu al-ittihad atau wahdatul wujud. Ya. Oke, para salikin, karena itu kemarin ada 3 tipologi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang izinkan kita meneruskan ya di dalam paragraf berikutnya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafla bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Amman nafsu fatakhudhu ala dzalika litana ladzatiha wa sawatihal ajilah wa ammas syaiton fali annahu aduwwun lil insan falidzalika ya'muru bi kulli ismin wa udwanin li yukhillahu fi daril hauni wa ghadabit tayyan. Jadi para salikin enggak cukup kita itu ingin menjadi orang ahlul ibadah. Karena di ujung sana ada makhluk lain yang ingin menghancurkan kita, yaitu setan. Jadi niat saja itu tidak cukup, tetapi harus kemarin ada pengorbanan yang kuat. Karena itu disebutkan an-naf, maka sesungguhnya nafsu ya itu selalu fatahassu ala dzalik litanal ala dzatiha wa sahwatiha. Yang namanya nafsu itu hanya 2, yaitu kelezatan syahwat. Ya, dan yang kedua seperti yang disampaikan Syekh Izzuddin, prinsipnya manusia itu saenak dewe. Mana yang enak itu dilakukan. Nah, ini adalah nafsu yang terus mengerokoti kita itu. Di dalam posisi seperti itu, ya, maka Syekh Izzuddin mengatakan al-ajilatu. Ya, dan ini dengan demikian kita itu mendapatkan sebuah kelezatan yang akan didapatkan ajilah oleh manusia. Nah, di sini setan berkata, "Ammas syaiton fa innahul adumul insan." Ya, karena sesungguhnya setan inilah mangsa setan, manusia itu mangsanya setan. Nah, padahal dengan segala hormat kita tahu mas syaiton fali annahu adul insan. Padahal setan itu sungguh dari musuhnya manusia. Aduwum mubin, musuh yang nyata. Nah, mengapa manusia bersendagurau atau terpengaruh oleh setan? Karena apa? Karena memang manusia itu ada unsur nafsu, unsur kesenangan, dan ketemu dengan setan. Artinya kalau hati manusia tidak tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub, itu sangat mudah untuk bisa diperdaya oleh setan. Nah, hidupnya enak, diajak zikir sulit, diajak ibadah berat. Tapi kalau diajak nonton film cepat. Ini salah satu dari ladzatiha fid dunya. Memang dunia ini adalah kelezatan bagi orang yang ahlul maksiat, tetapi menjadi asijnu, menjadi penjaranya bagi orang yang muslim. Nah, falidzalika ya'muru bikulli ismin. Kalau setan itu yang demikian itu, mengapa? Karena ya'muru bikulli ismin. Memang setan itu pekerjaannya adalah mengajarkan untuk ismun, ya, mengajarkan untuk dosa, wa'udwan, dan kezaliman, ya, menfitnah, hanya ingin jabatan, nyakiti kawan, menyingkirkan kawan, menginjak kawan. Nah, itu adalah kelezatan. Karena ada sebagian orang itu lezatnya hidup kalau menyakiti orang. Penyakitnya SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nah, itu bagian dari ismun wa udwan. Liyuhillahu fidaril hayyan wa adzabit tayyan. Nah, kalau seperti ini, maka dia ya ingin
Setan itu apa? Fidaril hayan, menjadi temannya nanti di neraka, ya. Wa ghadabid dayan, dan mereka itu maunya memang Allah murka kepada kita. Nah, karena itu yang terpenting segera taubat kalau kita salah. Segeralah untuk memperbaiki diri. Ini ya. Jadi ini memang kita mau ada roja wal khauf, apalagi mahabbah, tapi tidak cukup. Tidak boleh berhenti. Ada musuhnya yang akan mengganggu pada setan. Sudah niat baik, tahu-tahu tidak baik. Sudah niat mau kemana, ternyata tidak. Nah, ini bagian dari setan. Nah, saya lanjutkan. Alladzi yukhaffaful fikrata ala qalbihi ayyanzura ila ma tahsul alaihi minal ladzatid dunya wa ila nadhari fil akhirati liya'lama annama yafutuhu minal ladzatid dunya al makrunati bin naqdil la nisbatalah. Ini tambahannya. Seharusnya falladzi yukhaffafu, falladzi, maka kepada orang yang masih dan ingin sadar, ingin taqarrub ilallah, ingin muraqabah kepada Allah, maka yukhaffaful fikri. Ada cara berpikir yang ringan. Cara berpikir logika yang bisa dijalankan. Apa? Ala qalbihi, di dalam hatinya itu adalah ayyang dzura ila mahsulu alaihi min ladzatid dunya. Maka dengan demikian dia harus mayah tasulu, ya, alaihi minadzat, harus memperlihatkan tahsil. Jadi kalau orang kerja, enak mana, ya, hasil di dunia dan hasil nanti di akhirat. Enak mana rezeki yang halal atau rezeki yang subhat? Enak mana rezeki yang diperoleh dengan keringat sendiri atau menyikut kawan, menggunting kawan dalam lipatan. Nah, ini ya, ini penting untuk kita lakukan, untuk kita pikirkan. Jadi dia harus memisahkan, untuk membandingkan minal ladzati dunya ila nadhari fil akhirah. Di-compare. Nanti itu enak mana? Nikmat di dunia atau akhirat? Dunia padahal itu adalah mangzilatu. Dunia itu hanya sesaat. Kenikmatannya hanya sesaat. Sedangkan akhirat itu abadah, dia adalah qaror wa watanah. Dia tempat halaman kita yang sejati itu nanti di akhirat. Ini coba dibandingkan. Nah, kalau membandingkan seperti itu, annama yafutahu minadzallatid dunya wal makrati bin nadi la nisbah lahu. Ya wis ora enak bandingane lho. Enak-enak donya itu kaya apa? Mangan gur 5 menit sak jerone antara leher ini habis itu sudah enggak ada enak. Tapi kalau di dunia, kalau di akhirat lebih dari itu, enggak bisa dibayangkan. Kalau itu makrunatu bin nadi la nisbah, enggak iso. Nggak bisa dibandingkan kenikmatan dunia dengan akhirat. Tapi mengapa manusia itu yang dikejar kok lazatut dunia, mengejar dunia, padahal dunia itu sesaat. Kita sedang di perjalanan dari mana, katakan suatu tempat, dan itu mampir ke terminal. Loh, nah terminal kok bangun omahe apik, magrong-magrong, jalur engkas itu kok tinggal, itu harus ditinggal. Nah, padahal itu loh rumahmu nanti akhirat, kok nggak dibangun-bangun? Kok nggak mendekatkan diri pada Allah? Kok nggak arodatul akhirah? Kok yang digulai itu arodatul dunia saja? Nah, inilah. Ini cara meringankan agar kita itu lebih dekat dengan Allah itu. Oh iya, nanti di akhirat itu jauh lebih nikmat. Ya wis nek dunia biasa-biasa nggak apa-apa. Nanti di akhirat. Nah, mestinya gitu bagi yang logikanya jalan, ya. Lanis balahu illa ma yaftuni fil akhirah. Ya, minan naim, dan di akhirat itu adalah minan naim, kenikmatannya adalah tiada tara.
wan nadhari, ini yang luar biasa ya Allah, Masya Allah, moga-moga kita diberikan wan nadhari ila wajhillahil karim. Dan kalau yang terindah itu kalau kita itu wusul ilallah. Di sini disebutkan nadhari ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah zat Allah, berjumpa dengan Allah. Itu yang tiada tara. Apapun keindahan apapun di akhirat pun, kalau sudah wajhillah al-karim, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, itu yang paling nikmat. Karena itu orang tariqah, orang yang ahlul ma'rifat, orang min ahli sufiyah, yang dicari itu. Yang dicari adalah perjumpaan dengan Allah. Yarjullah, berjumpa dengan Allah. Caranya apa? Ada 8 tingkat. Kalau Anda mau berjumpa dengan Allah di dalam ilmu tasawuf, pertama adalah melakukan mujahadah, tenanan. Kalau zikir tenanan. Yang kedua riyadhah, yaitu adalah untuk tirakat. Ya. Yang ketiga muraqabah. Muraqabah ada 3 tingkat. Muraqabah namanya af'al. Yang kedua muraqabah akhad, yaitu sifat. Yang ketiga adalah muraqabah ma'iyah. Tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, tidak ada pertolongan, hanya Allah. Itu orang yang mendekatkan itu. Nah, naik baru namanya musyahadah. Naik sedikit nanti adalah mukasyafah, ma'rifat, tajalli, wusul ilallah. Ya. Orang mau jalan dari mana? Dari Jakarta mau ke Banten. Kalau nggak melakukan nggak ketemu. Anda kita semua mau berjumpa dengan Allah, kalau nggak nggak jalan satu langkah nggak akan ketemu. Ya, padahal itulah nikmat yang senikmat-nikmatnya. Para salikin itu, saya lanjutkan. Wal aqilu la yu'thirul haqira al qalil al faniyah al kathil khotri al baqi ghairi makrunin binaqsin bila ta'abin wala nasabin fa idza wadhuba 'alan nadhari fi dzalik athar an-nafisu balqiu 'alal khasisil fani alal khasisil fani. Ini oke. Ini yang ketiga. Itu membandingkan. Yang ketiga, wal aqilu, jadi orang yang waras, ya, ini orang yang logik, orang yang sehat, ya, seharusnya ya dia itu adalah la yu'thirul hakiril qalil alfani. Ya. Orang kalau waras itu jangan nyari yang fana lah. Ya. Oh, nanti kalau begini, oh pakai gini, itu namanya adalah waham, dan waham itu nikmatnya tidak nyata. Ya, seharusnya orang yang akalnya bagus adalah jangan sampai al-hakiru qalilul fani, dan dia itu harus dalam hal yang menurunkan namanya fana. Ya, yang kedua alal kathil khotir, ya, dan dia itu juga harus mensedikitkan dari sesuatu, sebaliknya harus mencari yang lebih, yang abadi. Ya, alal kathil khotil baki, golek ono, cari yang lebih abadi. Ya, ghairi makrunin binas'i bilan ta'abin walan nasobin. Nah, dengan demikian Anda tidak boleh dengan cara ini menuju Allah itu lata abin walan nasubin. Upayanya tidak boleh merasa letih dan harus terus menerus. Ya. Kenapa? Fadhaba 'alan nadhari fi dzalika atharin nafisil baqi. Ya. Kalau sudah orang itu terus menerus berpikir demikian, faida atharan nakis, ya, berpikir hal yang abadi tadi, yang tak ternilai ketimbang sesuatu yang rendah, ya. Dengan demikian dia akan tentu adalah summa yang yahtahamalhu fid dunya.
min masyaqqit ta'am. Maka dengan demikian dia ya berat ya. Dia harus membawa dirinya itu di dalam dunia itu meskipun min sakot ta'at. Meskipun dalam beribadah itu terasa berat. Tapi nggak apa-apa. Ada semangat ya. Karena dengan demikian kita itu adalah menjadi bagian dalam rangka apa? Wayun subuh ila mayatahammu fil akhirah. Dengan cara inilah kita yatahammaluhu fil akhirah, yang bisa membawa kita kepada sebuah sebuah kenikmatan nanti di akhirat min masyaqi uqubati wal muhjati bi ghadabi rabbis samawat bi ghadabi rabb ya. Kalau kita sebaliknya, maka dengan demikian maka kita akan mendapatkan ya bi ghadabi rabb. Allah itu akan murka nanti di yaumil akhirat. Tinggal mana kita mau mana. Mau tetap untuk tidak mencari Allah berarti mengikuti dunia saja, atau kita juga sedang mempersiapkan dunia untuk akhirat. Jadi dunia untuk akhirat. Dunia masru'atul akhirat. Nah, dengan demikian ya para salikin ya rahimahullah fatahammal masakil yasirah alfaniyah. Maka dengan begitu ya mampu menanggung kesulitan ya yasir yang ringan, masyak yang berat, faniyah daf'an. Nerimo ae nek dunya, ada kekurangan terima. Itu memang berat, jadi orang yang kekurangan itu berat, tapi itu lebih baik. Ya. Mengapa? Karena apa? Kita akan daf'an lil masyak azimah al-baqiyah. Dengan cara bersusah payah di dunia. Ya, males kita hancurkan. Melek bengi yang berat ya, kita singkirkan, kita lawan ya. Dengan cara itulah kita akan mendapatkan azimah wal baqiyah, maka kita akan terhindari dari kesulitan, dari yang besar wal baqiyah, dan kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan dari kehidupan baqi yang abadi nanti di yaumil akhir. Para salikin rahimullah, kitab ini ya mengajarkan pada dua hal. Yang pertama, orang hidup itu tidak di ruang hampa. Ya, orang mau begini langsung jadi enggak. Ada hambatan. Hambatan terbesar dalam konteks beribadah, ibadah, taat itu adalah nafsu. Tapi menurut Imam Ghazali, nafsu dan ghadab, ya, nafsu wal ghadab itu memang tidak boleh dimatikan, tapi dikendalikan. Yang pertama, jadi hidup kita itu bukan di ruang hampa. Selalu ada hambatan. Selalu ada rintangan, ya, terutama rintangan diri kita. Mau nggak mengalahkan keinginan-keinginan yang di luar di luar kesenangan, di luar aturan. Kenyataannya, ya, banyak orang terpeleset karena memang hatinya nggak bersih. Jadi yang kedua. Dua paragraf ini mengajarkan kalau kita mau berzikir, kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, salah satunya adalah zikran kasira. Fasabbihu bukratan wa asila. Dengan cara zikir inilah kita menjaga sebuah mir'atul qalbi biar ketemu mir'atul malaikah. Jadi kita dibimbing oleh cahayanya malaikat dan menjelma memantulkan pada mir'atul qalbi. Mir'atunya qalbi. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, pakai akal. Memang manusia itu adalah aksanut takvim, itu salah satunya adalah diberi akal. Ya akalnya dibandingkan. Mau hidup enak
sesaat atau enak selamanya. Mau hidup yang halal tenang dengan rezeki yang halal, atau kita yang penting berkuasa, yang penting mempunyai kemewahan di dunia. Oke, jadi dengan demikian para salikin, 3 hal itu yang kita bisa petik dari paragraf dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam di dalam Faslun fi Bayani Tasyril Taqwa, pasal yang mengajarkan agar kita itu gimana caranya mudah takwa, ibadah itu kayak apa. Itu saja para salikin, rahimakallah. Terima kasih atas perkenannya para salikin yang telah bersama-sama kita dalam mempersiapkan menjemput buka ya, dan tentu apa yang sampaikan tidak sempurna, dan menurut saya ini adalah bagian dari kita wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr. Itu alafu minkum para salikin, sahabat-sahabat saya, moga-moga kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.